Jadi ya walaupun mereka statusnya kuli kontrak, tapi diperlakukannya masih kayak budak, anjir. वरना लाश से हमारे काम नहीं करो, चाबुक लगावे गाड़ी पर, कोई सुनवाई नहीं, गिरमिट तुम्हारी. Dari keseluruhan kuli kontrak yang berangkat, sepertiganya tuh harus perempuan. Biar kita bahas Inggris lagi, si biang kerok semua masalah di dunia. Kali ini gue mau bahas kelakuan Inggris yang manfaatin tenaga kerja dari India buat ngegantiin budak. Iya, jadi setelah perbudakan berakhir, ternyata Inggris tuh muter otak. Gimana caranya biar mereka tetap bisa punya budak? Gimana caranya biar mereka tetap bisa ngerjain berbagai proyek tanpa keluar duit banyak? Ini emang kelakuan ya. Tapi gimana ceritanya ya sampai akhirnya India yang jadi korban? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas siasat Inggris ngeganti budak pakai tenaga kerja murah dari India. Dan apa nih efeknya ke zaman sekarang nih apa? Di Learning by Googling. Oke, yang kita tahu selama ribuan tahun kan isu perbudakan tuh jadi masalah yang umum ya di berbagai wilayah di dunia. Terutama di sini buat orang-orang yang jadi budaknya, buat orang-orang kulit hitam. Dipercaya perbudakan tuh udah ada sejak zaman Mesopotamia di tahun 3500 sebelum Masehi. Dan kalau menurut Britannica, walaupun sistem perbudakan udah ada di negara-negara Mediterania sejak ribuan tahun lalu, tapi sistem ini tuh baru dikenal Eropa di sekitar abad ke-15, waktu mereka mulai berdagang. Dan orang-orang Eropa inilah yang akhirnya ngebawa budak-budak Afrika ke benua Amerika, yang ngebawa budak-budak Afrika ke benua baru. Kalau menurut Kev Dola, di bukunya yang berjudul Cross Border Labor Mobility, Historical and Contemporary Perspective, dia bilang ada lebih dari 12 juta budak kulit hitam yang dibawa ke Amerika sama orang-orang Eropa. Dan 90% dari budak-budak itu tuh kerjanya di perkebunan. Tapi terus setelah sekian lama akhirnya perbudakan dihapuskan. Yang efeknya perkebunan-perkebunan tadi tuh jadi kekurangan tenaga kerja. Nah, di momen inilah orang-orang India mulai masuk nih, dibawa sama Inggris ke negara-negara koloninya. These are some plantations in British colonies that operated just 100 years ago. Some of these workers are enslaved Africans. Some are indentured servants from India. Can you tell the difference? Kalau menurut The National Archive disebut, Inggris tuh sebenarnya udah ngelarang perbudakan sejak tahun 1833. Semua budak yang ada di wilayah Inggris tuh udah dibebasin semua waktu itu. Dan karena udah bebas, mantan-mantan budak ini jadi pada nggak mau kerja di kerjaan yang sama kayak yang mereka lakukan selama jadi budak. Mereka pengennya ngelakuin kerjaan lain. Mereka nggak mau tuh kerja di kayak misalnya di perkebunan lagi tuh, itu mereka nggak mau. Trauma juga kali kan. Nah, karena kekurangan pekerja, John Gladstone, pemilik perkebunan gula di Guyana, Inggris, dia ngajuin permohonan ke pemerintah kolonial biar dicariin tenaga kerja pengganti. Dan permohonan Gladstone ini juga didukung sama para pemilik perkebunan yang lain. Soalnya mereka mikirnya kalau pegawainya dikit, nanti siapa yang garap kebun-kebun mereka kan. Dan di sini Gladstone juga nyaranin biar Inggris tuh ngambil pekerja dari Bengal aja, dari India aja. Ngambil pekerja yang biasa disebut kuli. Iya, jadi ternyata kata kuli itu berasal dari bahasa Tamil yang artinya buruh kasar yang dikasih upah. Oke. Dan ya udah, di sini Inggris setuju sama ide itu dan mereka mulai tuh ngerekrut para kuli buat dibawa ke Guyana dan wilayah koloninya yang lain. Kalau menurut BBC, waktu itu ada hampir 2 juta kuli India yang dibawa ke 19 negara koloni Inggris. Kayak ke Guyana, Mauritania, Fiji, Malaysia, Myanmar, Afsel, dan ya masih banyak lagi lah. Dan nantinya para kuli ini mereka tuh bakal kerja di perkebunan gula, teh, karet, kapas, coklat, dan ya perkebunan-perkebunan lainnya lah. Nah, sistem kerja kuli-kuli dari India ini tuh sistemnya buruh kontrak. Yang berarti para kuli harus tandatanganin kontrak dulu, yang isinya mereka secara sadar bersedia dibawa ke negara lain selama 5 tahun buat jadi pekerja. Terus di kontraknya juga bakal dicantumin tuh benefit yang bakal mereka dapat tuh nanti apa. Kayak dapat upah segini, dapat perawatan kesehatan, transportasi ditanggung, ya gitu-gitunya tuh semua ada di situ di kontraknya. Dan masih menurut BBC, orang-orang India ini mereka tuh mau-mau aja pas diajak jadi kuli kontrak. Soalnya ya waktu itu kemiskinan kan udah parah banget di India. Ditambah lagi kelaparan-kelaparan besar kan sering kali terjadi juga kan di India kan. Jadinya tuh mereka mikirnya, ya mending jadi kuliah aja lah udah, dapat duit, bisa makan juga kan. Waktunya juga cuma 5 tahun, nanti kalau udah kelar bisa bawa duit banyak buat keluarga.
Kalau sakit atau kenapa-napa juga kan bakal diurusin katanya. Ya udahlah, ayo berangkat udah. Dan ya udah, dari situ jadinya banyak banget tuh orang India yang minat jadi kuli kontrak ke negara-negara koloni Inggris. Tambahan dikit, ternyata banyak banget dari kuli-kuli kontrak India ini yang nggak tahu mereka bakal kerja apa. Jadi basicnya mereka nggak bisa baca, ditawarin kerjaan, nggak disebutin detailnya, nggak tahu berapa lama, diiming-imingin kerjaan gampang tapi duitnya banyak, tertarik, kasih cap jempol aja, berangkat deh, kejebak deh. Like more than 2 million other Indians, you stamp your finger and take the deal. Nah, kalau menurut Striking Woman, kebanyakan kuli India ini tuh dibawanya ke Mauritius sama Kepulauan Karibia. Dan buat perjalanannya sendiri, dari India ke Karibia tuh kira-kira makan waktu 10-20 minggu. Yang artinya ya bisa 5 bulan mereka ada di tengah laut, di atas kapal tuh bisa sampai 5 bulan. Tapi sayangnya selama di kapal ternyata banyak banget dari kuli-kuli ini yang tumbang duluan karena berbagai penyakit, termasuk penyakit menular. Makanya akhirnya dari semua kuli yang diangkut ke Karibia, 17%-nya tuh meninggal di atas kapal, meninggal sebelum nyampe daratan. Dan kalaupun mereka berhasil selamat nyampe darat, itu bukan berarti nasib mereka jadi membaik ya. Enggak, yang ada malah makin parah ternyata. Kenapa makin parah? Kalau menurut The National Archive disebut, kapal pertama yang ngangkut pegawai perkebunan Gladstone tuh awalnya ngebawa 419 kuli. Tapi 38 diantaranya meninggal di perjalanan. Terus 70 orang lagi mereka masuk rumah sakit nggak lama setelah mereka kerja. Nah, kenapa baru mulai kerja langsung masuk rumah sakit? Nah, dilaporkan alasannya soalnya katanya para kuli itu kecapean dan mereka dapat perlakuan buruk dari atasan mereka. Terus ditemuin juga ternyata para kuli di sana tuh mereka tuh sering dicambukin. Dan kalau mereka udah luka-luka, itu sering juga dengan sengaja ditaburin garam gitu di lukanya. Dan bahkan lukanya dikasih cambukan lagi. Jadi ya walaupun mereka statusnya kuli kontrak, tapi diperlakukannya masih kayak budak, anjir. Ya pantas yang mantan budak pada nggak mau kerja di perkebunan lagi ya. Some of its survivors could still be alive. गिरमिट कमाई है बहुत दुख तकलीफ काटे के पड़ा अरे हम गोरा लोग लाश से मारे इसे। अच्छा हाँ, गोरा लोग लाश से मारे, काम नहीं करो, चाबुक लगाए गाड़ी पर, हाँ कोई सुनवाई नहीं, गिरमिट तुम्हारी, गिरमिट तुम्हारी। Dan di sini banyak juga yang karena udah nggak kuat, mereka akhirnya nyoba kabur. Dengan harapan bisa nyampe ke India dengan jalan kaki lewat jalur darat. Waduh. Ya soalnya kalau naik kapal kan biayanya mahal banget, nggak mungkin sanggup mereka. Tapi ya kebayang kan, jalan kaki ke India tuh mau kapan nyampenya coba. Naik kapal aja tadi 5 bulan kan. Dan nggak mungkin nyampe juga sih. Soalnya kan Amerika Selatan tuh sama India kepisah lautan kan. Mereka kan dipisahin Samudra Atlantik kalau nggak salah. Jadi mau jalan kaki lewat mana coba? Tapi ya di sisi lain ini juga nunjukin kalau mereka tuh emang udah sedesperate itu. Sampai jalan kaki dari Amerika Selatan ke India aja mereka mau loh. Tapi tadi katanya kalau sakit bakal dirawat. Nah ini sedih juga nih. Jadi kalau menurut kesaksian dari Justice Coleman, orang yang investigasi dugaan perlakuan buruk terhadap para kuli, dia bilang upah yang dijanjiin ke mereka tuh ternyata nggak dibayarkan dengan benar. Jadi udah kan upah yang dijanjiin dari awal tuh kecil, sampai sana masih dipotong-potong lagi. Jadinya ya kuli-kuli ini mereka tetap miskin dan akhirnya mereka jadi nggak punya uang buat bayar akses kesehatan yang layak. Dan kalau menurut Coleman, waktu dia ngunjungin rumah sakit tempat para kuli kontrak dirawat, kondisinya tuh bener-bener menyedihkan banget loh rumah sakitnya loh. Rumah sakitnya tuh bener-bener kotor nggak keurus, baju pasien pada kotor, pasiennya juga pada kotor, terus mereka tuh tidurnya tuh nggak pakai matras atau minimal tikar gitu tuh enggak. Bener-bener pasien-pasiennya cuma dikasih selembar selimut tipis doang, yang terus sama pasiennya malah dipakai buat jadi alas tidur. Terus buat bantalnya juga, itu tuh mereka tuh pakai buntalan baju yang mereka bawa. Bener-bener semiris itu keadaannya. Itu, mana itu yang janji bakal ngerawat tadi, hei, mana hei? Terus selain di perkebunan, kalau menurut CNN, di akhir tahun 1890-an, Inggris tuh kan pengen ngebangun rel kereta yang ngehubungin berbagai wilayah koloni mereka di Afrika kan. Mulai dari Mombasa di Kenya sampai Danau Victoria di Uganda. Tujuannya ya biar mobilitas mereka lebih gampang, jadi kalau mereka mau ngontrol atau ngapain tuh jadi lebih cepat kan. Dan demi tujuan itu akhirnya ada sekitar 32.000 kuli kontrak India yang dibawa buat ngebangun jalur kereta. Tapi terus masalahnya daerah yang jadi perlintasan tuh masih liar, masih jadi habitat asli hewan-hewan predator. Termasuk habitat 2 singa Savo yang terus-terusan memangsa kuli-kuli di sana. Ini gila nggak lu? Udah kan dibayar kecil banget, kesehatan nggak diperhatiin, nyawa kita juga terancam. Kerja apa iki?
Totalnya ada sekitar 135 kuli yang meninggal karena diserang dan dimakan dua singa ini dalam jangka waktu 9 bulan doang. Dan ingat, itu 135 tuh baru yang diserang singa ya. Kalau secara keseluruhan, ada 2.500 kuli kontrak India yang meninggal selama pembangunan rel ini dengan berbagai penyebab. Ya, kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang serangan singa Savo ke kuli-kuli India ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Two big man-eating lions began falling on railway crews, attacking the camps at night, pulling men screaming and kicking out of their tents, and consuming them on the edges of camp. Dan kalau ditanya apa bedanya kuli yang kerja di rel sama yang kerja di perkebunan, paling bedanya kalau yang di rel abis kerjaannya kelar, mereka tuh langsung dipulangin ke India. Nah, kalau yang di perkebunan, enggak. Apalagi kalau menurut Museum of London Docklands disebut dalam perkembangannya, para pemilik perkebunan tuh mulai ngerasa kalau kontrak 5 tahun tuh terlalu sebentar. Mereka pengen dinaikin jadi 10 tahun. Dan kampretnya keinginan ini diturutin nih sama pemerintah Inggris. Tapi ternyata gara-gara jangka waktunya ditambah ini, jumlah kuli yang minat kerja kontrak tuh jadi turun drastis. Mereka pada nggak mau dikontrak nyampe 10 tahun. Mereka ngerasanya itu kelamaan. Akhirnya dari situ aturannya dibalikin lagi jadi 5 tahun, tapi tiket pulangnya harus bayar sendiri, nggak ditanggung pihak perkebunan. Busuk. Ya kalau menurut gue ini sama aja bohong sih. Ini sama aja kayak lu kerja 10 tahun atau bahkan lebih parah. Kan kita tahu tadi upahnya kecil banget dan banyak dipotong kan. Jadi ya kayaknya lu nabung 5 tahun juga nggak akan kebeli tuh tiket kapal balik ke India tuh nggak akan kebeli. Jadinya kalau kayak gitu ya lu mau nggak mau harus kerja lagi lebih lama kan. Ini busuk banget jir. Terus habis itu Inggris juga nemuin cara lain biar para kuli kontrak bisa stay lama atau bahkan menetap. Gimana caranya tuh? Jadi sebelumnya kuli kontrak yang perempuan tuh kan jumlahnya dikit banget. Karena budaya India ngelarang perempuan buat kerja, apalagi kerja kasar yang jauh dari rumah gitu. Tapi terus dari kuli perempuan yang udah ada sebelumnya, yang sedikit tadi, ditemuin kalau ternyata mereka tuh bisa ngebikin para kuli laki-laki jadi betah kerja lebih lama dengan cara ngebangun keluarga. Iya, jadi kuli-kuli yang endingnya berkeluarga di masa kontrak mereka itu tuh lebih kecil kemungkinannya buat balik ke India. Ya soalnya mereka kan udah berkeluarga, udah punya kehidupan baru di sana. Ditambah lagi ongkos pulang ke India kalau ditambah istri itu kan jadi 2 kali lipat kan. Nah, 1 aja udah mahal kan tadi kan, apalagi 2 coba. Jadi ya mending stay aja. Belum lagi kalau mereka punya anak, misalnya anaknya 1 aja, itu kalau mereka mau pulang ke India kan berarti kan harus beli 3 tiket kan. 1 aja udah mahal banget, apalagi 3, terasa mustahil kan. Jadi ya makin kecil tuh kemungkinan mereka bakal balik. Dan kalau udah gini buat menyambung hidupnya ya mau nggak mau mereka perpanjang kontrak buat kerja di perkebunan dong. Nah ngelihat dari fakta inilah akhirnya Inggris bikin aturan baru. Aturan yang mengharuskan dari keseluruhan kuli kontrak yang berangkat, sepertiganya tuh harus perempuan. Biar makin banyak kuli yang nikah terus nggak pulang-pulang. Apalagi terus kalau suami istri kuli punya anak, kemungkinan anaknya kan bakal jadi kuli juga. Jadinya ya makin banyak deh stok pekerja perkebunannya Inggris. Ini busuk banget cir, gila. Ih, Inggris gila. Mi Bana Indian grow Guyana, 3-year-old mi company. 3-year-old. Me here said white man a shoot. I na go this side. I na go that side. So me bila to no friend me jadi kana de. A people around, watch around. Kot di time. Dan hal ini mau nggak mau jadi ngaruh banget loh ke populasi penduduk setempat. Kayak misalnya kita ambil contoh di Mauritius deh. Mauritius tuh jadi salah satu negara koloni Inggris yang nerima paling banyak kuli kontrak India. Dan hasilnya sekarang menurut NCASC disebut sekitar 68% penduduk Mauritius adalah keturunan India. Jadi malah lebih banyak keturunan Indianya ya daripada orang lokalnya ya. Atau contoh lain kayak di Guyana deh misalnya deh. Kalau menurut encyclopedia.com, lebih dari 40% populasi Guyana adalah keturunan India. Terus di Fiji juga sama, jumlahnya tuh hampir 40%. Atau buat contoh lain yang paling dekat dari kita, di Malaysia aja. Di sana juga banyak kan orang Indianya kan. Disebut sekitar 7% populasi Malaysia adalah orang India yang dulunya kerja di perkebunan karet. Makanya jadi kalau lu ngelihat di satu negara ada banyak orang Indianya dan itu bekas jajahan Inggris, ya berarti moyang-moyang orang India itu tuh kemungkinan besar tuh dulunya kuli kontrak yang stay. Dan akhirnya kalau menurut di Indian Express, sistem kuli kontrak akhirnya dihapus dan dibubarin di tahun 1917.
Tapi itu pun alasannya bukan karena Inggris nyadar kalau apa yang mereka lakuin itu salah, bukan. Alasannya tuh lebih karena keuntungannya udah menurun dan Inggris juga udah sibuk sama Perang Dunia I. Terus ditambah juga di Indianya sendiri tuh mulai muncul aktivis-aktivis nasionalis India, kayak contohnya Mahatma Gandhi. Jadi ya setelah didesak sana sini, baru deh British India's Imperial Legislative Council nge-stop sistem ini. Sistem yang dianggap sebagai perbudakan terselubung. Inggris. Tapi menurut sendiri gimana nih? Apakah sistem kuli kontrak ini sama aja kayak perbudakan? Atau menurut lu beda? Karena yang ini tetap dibayar, karena yang ini ada kontraknya. Yang mana nih? Silakan komen. The vast majority of indentured workers were from India. As a result of indenture and additional migration, pockets of the Indian community can now be found in nearly every corner of our globe. Over 32 million people of Indian origin live outside of India today, the world's largest diaspora. Oke, sekian dari Minggu kali ini tentang cara Inggris ngeganti budak mereka dengan cara ngambil tenaga-tenaga kerja dari India. Dan ya sekaligus itu jadi alasan kenapa orang India tuh nyebar di banyak negara di dunia ya, terutama di bekas jajahan-jajahan Inggris. Datengin dari India sama cewek-ceweknya biar mereka nikah, terus mereka stay, akhirnya ya makin banyak deh mereka di negara itu. Ya kalau mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!